Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ikhlas, berhias diri dengan ikhlas. Pada pekan yang lalu sudah dijelaskan tentang pentingnya ikhlas. Niat itu merupakan asasnya amalan, ya kan? Nah, pada hari ini yang akan kita bahas adalah kiat-kiat agar kita bisa ikhlas. Bagaimana kita bisa ikhlas di dalam beramal? Karena jiwa manusia itu tabiatnya itu mencintai pujian, ya, mencintai pujian. Nah, dan pujian ini bisa merusak amalan. Makanya kalau ada yang memuji, dulu di kalangan salaf itu dilempar dengan pasir yang memuji itu. Ya, jadi oleh sebab itu masalah pujian ini sebenarnya itu kadang membahayakan kepada hati seorang hamba. Insya Allah di saat ini ya, yang akan kita bahas adalah kiat-kiat agar seseorang itu bisa ikhlas dalam beramal. Tatkala kita mengetahui bahwasanya ria ya, ingin dilihat oleh orang itu bisa menghapuskan amalan, menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk perkara yang bisa membinasakan, dan hal itu merupakan ria itu lebih bahaya daripada Masih Dajjal. Lebih berbahaya daripada Masih Dajjal kepada seorang muslim. Karena bisa menghapuskan amalan dengan sebab ria itu. Ria yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Mungkin dia merasa sudah beramal banyak, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan pahala apa-apa. Oleh karena itu selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim untuk bersemangat menyingsingkan tangannya untuk menghilangkan ria dan mengobati ria. Nah, di antara salah satu hal yang perlu kita pahami dalam rangka untuk menghilangkan ria atau menghasilkan keikhlasan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama adalah ma'rifatu anwa'ir riya, mengenal macam-macam riya dan pendorong-pendorongnya, wa dawafi'uhu wa asbabuhu, pendorong-pendorongnya dan sebab-sebab seseorang itu beramalnya itu karena riya. Mengenal macam-macam riya, pendorong-pendorong riya, sebab-sebab riya. Itu pertama. Nanti akan kita jelaskan. Jadi kiat yang pertama untuk menghilangkan riya, kiat pertama agar seseorang untuk mendapatkan keikhlasan dan menghilangkan riya adalah mengenal macam-macam riya. Ini permasalahan tauhid. Yang kedua, kiat agar seseorang bisa ikhlas di dalam beramal, ma'rifatu 'azamatillah, mengenal keagungan Allah tabaraka wa taala. Dengan cara ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sahih yang dibangun di atas yang dibangun di atas madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengenal dengan pemahaman yang dibangun di atas pemahaman kitab dan sunnah. Ya, sekali lagi, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang sahih, dibangun di atas pemahaman kitab dan sunnah berdasarkan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ini juga yang salah satu yang menumbuhkan kekhusyuan di dalam sholat. Seseorang itu tatkala mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu kiat untuk bisa seseorang itu khusyuk dalam melaksanakan sholat. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Hati dan perbuatannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menumbuhkan kekhusyuan juga di dalam melaksanakan sholat. Jadi mengenal nama Allah kiat untuk ikhlas, termasuk kiat untuk membuat seseorang itu khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Kenapa? Fa innal 'abda idza arafa anna Allah wahdahu. Ini kalau yang berhubungan dengan kiat biar ikhlas. Kalau kiat yang berkenaan untuk khusyuk itu adalah mengenal bahwasanya Allah Sami', Maha mendengar, Maha melihat. Jadi dia akan khusyuk ketika sholat, yang merupakan ruhnya sholat. Kalau dalam masalah kiat biar ikhlas, kan biasanya seorang itu menginginkan kemanfaatan dari orang, pujian dari orang dan lain sebagainya. Nah, tatkala seseorang itu mengenal nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala, akan ikhlas. Kenapa? Fa innal 'abda idza arafa. Karena seorang hamba apabila sudah mengenal annallaha wahdah, bahwasanya Allah saja huwallazi yanfa wa yadur, dialah yang memberikan manfaat dan yang memberikan madarat, wa yu'izzu wa yudhil, yang memberikan kegagahan dan menghinakan, wa yahfadhu wa yarfa, dan juga yang menurunkan dan yang mengangkat, wa yu'ti wa yamna, memberi dan menolak, wa yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan, wa ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Idza arafa dzalik, apabila seorang hamba mengenal hal itu, wa alima bi anna Allah wal mustahiqqu lil ibadati wahdah, ia tahu bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi saja, tidak ada sekutu baginya. Bagaimana buah dari pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan menumbuhkan keikhlasan dan kejujuran bersama Allah. Maka selayaknya bagi seorang yang ingin ikhlas di dalam beramal, atau kiat yang kedua agar seseorang itu ikhlas di dalam beramal, mengenal keagungan Allah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan arti lain, mesti mengenal nama-nama macam-macam tauhid seluruhnya dengan pengenalan yang sahih, yang selamat. Itu insya Allah buahnya akan menumbuhkan keikhlasan di dalam beramal. Insya Allah kita baca Kitabut Tauhid, mulakhas Kitabut Tauhid. Mudah-mudahan gimana, ingin kita baca. Kayaknya harus ditambah lagi nih pelajarannya. Iya, Pak. Kitabut Tauhid mulah yang disarah Syekh Shalih Fauzan, yang ditalkhis oleh Syekh Shalih Fauzan. Nantilah kita baca, karena mengungkap tipu daya setan hari ini juga insyaallah selesai ya, walaupun baru hanya untuk kekufuran aja, menjerumuskan Quran. Adapun menjerumuskan kepada kebid'ahan, menjerumuskan kepada kemaksiatan, insyaallah akan ada juga kelanjutannya ya, akan ada kelanjutannya mungkin sebulan sekali. Ya, sebulan sekali saya akan menyampaikan langsung saja. Adapun pembahasan yang akan datang, kalau bisa beli kitabnya, Kitabut Tauhid. Itu pelajaran akidahnya adalah Kitabut Tauhid. Al-Mulakhas Kitabut Tauhid. Insyaallah itu pekan depan mulai. Insyaallah. Biar ikhlas. Ya, biar ikhlas. Biar kita mengenal tauhid secara mantap. Itulah yang menumbuhkan seseorang kepada keikhlasan. Ya. Yang ketiga, kiat yang ketiga adalah biar seseorang itu ikhlas di dalam beramal, ma'rifatu ma'adahu Allahu fid daril akhirah min na'imin wa azabin. Mengenal apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, baik berupa kenikmatan dan siksaan. Nikmat-nikmat yang di akhirat bagaimana, siksaan yang di akhirat bagaimana. Nah, ini akan menumbuhkan keikhlasan.
Begitu pula seorang mengetahui huru-hara kematian, ahwalul maut, huru-hara kematian, dahsyatnya kematian, dan cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ya. Ada orang yang mungkin meninggal lagi sedang nonton sepak bola, ya kan? Malah ada orang yang lagi sepak bola meninggal, maka pada hari kiamat itu nanti akan dibangunkan yang lagi sepak bola itu. Ada orang yang nonton saking kagetnya kalah gitu, yang apa namanya, yang didukungnya gitu. Ada juga yang meninggalnya sambil taruhan lagi sedang sujud, lagi sedang ceramah, sesuai ketika waktu di dunia dia mati itu bagaimana. Nah itu nanti bahwasanya kematian itu huru-haranya dahsyat. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu tatkala di hadapan kuburan, ketika dia berdiri di hadapan kuburan, di depan kuburan, basah kuyup sampai jenggotnya yang lebat itu basah, menangis. Akhirnya ada yang bertanya, kok diingatkan surga dan neraka kayaknya enggak menangis, ketika di hadapan kuburan Anda menangis? Jawabannya, kata Utsman bin Affan, annal qabra awwal manazilil akhirah. Kuburan itu persinggahan pertama di akhirat. Fa inna jaminhu najama ba'dahu wa aisaru minhu. Maka kuburan itu adalah persinggahan pertama. Jika lo selamat di kuburan, selamat apa yang setelahnya, dan lebih mudah dan lebih mudah baginya. Dan barang siapa yang di kuburan tidak selamat, lebih sulit lagi. Di kuburan sudah tidak selamat, lebih sulit. Atau maafi makna atau yang seperti itu. Makanya Utsman bin Affan menangis. Jadi dengan sebab kita mengingat huru-hara kematian, siksa yang ada di kuburan, ya, itu menumbuhkan keikhlasan di dalam amal. Fa innal 'abda idza arafa dzalik wa kana 'aqilan haruba minar riya ila ikhlas. Ya, seorang hamba sudah mengenal hal itu, nikmatnya akhirat, huru-hara di akhirat, siksaan di akhirat, siksaan di kuburan, dan dia adalah orang yang berakal, lari dari riya kepada ikhlas. Orang berakal, jadi sekali lagi, orang berakal akan lari dari riya kepada ikhlas. Untuk apa dia beramal untuk dipuji-puji dan dilihat orang lain? Bukankah dia beramal biar selamat di akhirat? Tujuannya kan itu. Jadi orang yang berakal itu akan lari dari riya kepada keikhlasan. Orang berakal, berarti kalau orang yang selain berakal, dia berupaya membagus-baguskan amalan demi orang lain, rugi dia. Nampak di hadapan manusia baik, cukuplah terkenal di dunia dia orang baik, tapi ternyata di akhirat mendapatkan siksaan. Demi mencapai ketenaran, demi mencapai pujian, menyiksa dirinya nanti kelak di akhirat. Ini berarti tidak berakal dong kalau begitu. Orang yang tidak berakal kalau begitu. Makanya penting, ya, penting untuk memahami secara benar, ya. Jadi kiat yang ketiga, mengenal apa yang disediakan Allah di hari akhirat dari kenikmatan dan siksaan, itu akan menumbuhkan keikhlasan, lari dari riya kepada keikhlasan. Yang keempat, kenapa ribut? Enggak ada apa? Terus aja, enggak ada masalah juga. Ya. Kalau belajar, kenapa? Ya, masalah sedikit. Itu ada sedikit ya. Masalah itu aja sedikit. Tapi yang jelas bahwasanya, ya, sekarang itu kita belajar. Ya, sekali lagi bahwasanya belajar itu hormati ilmu. Ya, ilmu yang perlu dihormati. Ya. Jadi kadang kalau tidak menghormati ilmu kurang bagus.
Jadi bukan kitanya, tapi ilmunya. Jadi ini apa namanya, kadang-kadang konsentrasi. Jangan merasa seperti biasa. Ternyata menurut adab penuntut ilmu itu tidak biasa. Iya. Yang keempat, ya, al-khawfu minar riya al-muhbit lil amal. Iya. Rasa takut dari riya yang menghapuskan amalan. Terus juga apa namanya, masalah riya ini berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali, karena menghapuskan amalan. Maka jika orang yang takut kepada suatu perkara, dia akan waspada dari perkara tersebut sehingga dia selamat. Barang siapa yang takut, ya, bagaimana kalau seorang yang takut kepada suatu perkara, misalnya dia takut kepada singa, dia akan waspada dari singa tersebut. Begitu pula orang yang takut dari riya, dia akan waspada dari riya itu. Sekali lagi mohon maaf, karena sekali lagi mohon maaf kepada semuanya, saya agak sedikit tegas untuk lebih memperhatikan dan memuliakan ilmu. Matanya juga harus perhatikan kepada buku. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah buruan dan tulisan itu adalah pengikatnya. Qaid suyudaka bil hibal wasiqah. Jadi dengan sebab ketegasan ini untuk kebaikan antum, dan harus adanya sedikit menghormati majelis ilmu, bukan karena saya anak muda, masih kecil. Sekali lagi mohon maaf, karena ini udah selalu diperingatkan dari dulu juga sebenarnya. Masa harus begini lagi? Ya udah. Ya. Nah, selayaknya bagi seorang apabila ada keinginan untuk dicintai dan dipuji, kan ada tuh keinginan seorang itu untuk ingin dipuji di dalam beramal. Pasti ada itu. Nah, ingat murka Allah. Ingat murka Allah. Kuat gak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kuat gak? Nah, barang siapa yang mengenal seseorang itu kepakiran dirinya dan kelemahan dirinya, dia pasti istirahat. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan, jahid nafsaka fi dafi asbabir riya, hendaklah diri Anda itu melawan untuk menolak sebab-sebab riya anka darimu. Wahris an yakuna nasa indaka kal bahaim. Semangatlah di sisimu bahwasanya manusia itu bagaikan binatang, wasibyan dan anak kecil. Fala tufarriq fi ibadatik baina wujudihim wa adamihim. Janganlah kau bedakan dalam ibadahmu, janganlah Anda membedakan dalam ibadah Anda baina wujudihim wa adamihim, antara adanya mereka dan tidak adanya mereka. Adanya manusia atau tidak adanya manusia. Wa ilmihim biha, atau pengetahuan mereka, au ghaflatihim anha, atau lalainya mereka. Wa na'bi ilmillah, merasa qanaahlah dengan ilmu Allah saja. Dalam hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian itu adalah syirik asghar.
Qalu mereka berkata, "Wa masyirkil asghar ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud dengan syirik asghar wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Yang dimaksud dengan syirik asghar itu adalah riya. Yaqulullahu lahum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka. Yaqulullah, Allah berfirman lahum kepada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Idza juziyan nasu bi a'malihim, apalagi bila manusia itu dibalas dengan amalan-amalan mereka. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang yang kamu di waktu di dunia itu beramal itu pingin dilihat oleh manusia di dunia. Fanduru, hendaklah olehmu perhatikan, hal taziduna indahum jaza, apakah di sisi mereka itu ada balasan? Apakah mereka yang kalian beramal soleh karena untuk manusia, apakah mereka bisa memberikan balasan apa tidak? Enggak sama sekali. Itu poin yang perlu kita pahami. Takut dari riya yang bisa menghapuskan amalan. Yang kelima, poin yang kelima, khaufus sahabah wat tabi'ina minar riya. Ketakutan sahabat dan para tabi'in dari riya. Saya akan memberikan contoh sebagaimana yang dijelaskan di sini. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penafsiran walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka beri dan hati mereka gemetar, takut bahwasanya mereka itu akan kembali kepada Rabb mereka. Ahuwal ladzi yazni, kata Aisyah itu. Apakah dia itu berzina, wa yasrik, mencuri, wa yashrabul khamar, minum arak? Qala la ya bintas Siddiq. Tidak, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu ar-rajulu yasum wa yatasaddaq wa yusalli wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minhu. Akan tetapi orang itu adalah saum, bersedekah, sholat, dan dia takut tidak diterima. Itu contoh pertama, ketakutan para sahabat. Padahal mereka saum, padahal mereka bersedekah, akan tetapi takut untuk tidak diterima. Misal yang kedua, adraktu salasina min ashabin nabi. Insyaallah aku melihat 30 dari sahabat Nabi, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semuanya mengkhawatir kemunafikan kepada dirinya. Wa ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada salah seorang di antara mereka mengatakan sesungguhnya dia itu sama dengan imannya Jibril dan Mikail. Contoh yang ketiga, qala Ibrahim At-Timi ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziba. Tidak aku menyodorkan perkataanku atas amalanku kecuali aku khawatir aku itu berdusta. Contoh yang keempat, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Tidaklah ada yang takut kecuali seorang mukmin. Tidaklah dia merasa aman kecuali orang munafik. Misal atau contoh yang kelima, Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah. Contoh kelima, Umar bin Khattab itu khawatir dengan kemunafikan. Bertanya karena yang mengetahui orang-orang munafik itu sahabat Nabi Hudzaifah. Maka bertanya kepada Hudzaifah, hal samani laka Rasulullah, apakah Rasulullah SAW menyebutkan namaku termasuk dari golongan orang yang munafik? Qala la, tidak. Wala uzaki ba'dak ahada. Aku tidak memberikan rekomendasi setelahmu kepada seorang pun. Begitu. Umar bin Khattab itu takut dengan kemunafikan. Apalagi kita gitu. Apalagi kita.
Kita baru beramal sedikit aja sudah mentang-mentang paling pintar, paling jagoan, dan paling sudah berjasa dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang diungkit-ungkit lagi yang bisa menyakitkan orang lain. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tatkala seseorang yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah setelah dia beramal, ya, dia mengakui bahwasanya hal itu telah ikhlas dan mencontoh Nabi SAW, mengakui bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Kemudian setelah itu dia mengakui kekurangan dia dalam hak Allah. Hak Allah itu lebih besar dari apa yang telah dia perbuat. Apalagi kalau seandainya seseorang itu memikirkan kayak seperti begitu, masih kurang terus, belum beramal. Oleh karena itu di antara tanda hati yang sehat itu adalah orang yang selalu konsentrasinya itu untuk memperbaiki amalan, bukan untuk memperbanyak amalan. Itu konsentrasi yang penuhnya. Karena yang bisa membatalkan amalan itu ujub, bangga diri, sombong. Wah, banyak penghapus amalan itu banyak. Ria. Ya. Makanya kita mempelajari masalah ini penting. Oleh karena itu, para sahabat itu khawatir dengan kemunafikan, khawatir dengan ria, apalagi kita. Kalau sahabat khawatir, apalagi kita. Oleh karena itu dalam contoh yang ke-6 dari Abu Darda, ia berkata, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, kehusyuan. Qila wa ma khusyu'un nifaq? Apakah yang dimaksud dengan kehusyuan kemunafikan? Qala antaral badana khashi'an wal qalb laisa bi khashi'. Kamu lihat badan itu, dia itu khusyuk. Antaral badan kamu lihat khusyuk. Wal qalb laisa bi khashi'. Hatinya tidak khusyuk. Itu kehusyuan kemunafikan. Adapun kehusyuan keimanan, tumbuhnya itu dari hati, dari pengagungan kepada Allah, dari ketawakalan kepada Allah, nampaklah kehusyuan yang ada di dalam badan. Kalau kehusyuan kemunafikan adalah dohirnya khusyuk, hatinya tidak khusyuk. Contoh yang ke-7 dari Abu Darda, bahwasanya dia berkata, jikalau yakin bahwasanya Allah menerima kepadaku satu salat saja, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Sesungguhnya Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalau seandainya satu salat saja diterima, itu lebih baik daripada dunia dan apa isi dan yang seisinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Contoh yang ke-8, adraktu isrina wa mi'ah minal ansar min ashabil salam. Aku menemui 120 dari ansar, kaum ansar min ashabil Rasulullah dari sahabat Rasul. Yus'alu ahaduhum anil masalah. Ditanya salah tentang masalah. Ma minhum rajulun illa wadda'an akhahu kafahu. Tidaklah di antara mereka seseorang di antara mereka kecuali menginginkan kepada saudaranya, memberikan kecukupan kepadanya, selalu memberikan atau mendoakan kepada saudaranya kepada kecukupan. Ya, itu contoh-contoh takutnya para sahabat dari riya, sahabat dan para tabi'in dari riya. Tadi disingkat saja, tidak disebutkan nama-namanya. Jadi tadi yang dibacakan itu ada perkataan sahabat, ada perkataan tabi'in. Banyak lagi ini.
Masih beberapa poin. Mungkin segitu aja dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hawa nafsu yang timbul ya. Karena keadaan kondisi kadang-kadang bisa menyebabkan ya gampang untuk emosi ya. Segitu saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.